Baik, perkenalkan nama saya Arya Bima Muhammad Heriansyah dengan NIM 2330205030033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari responsi praktikum pemrograman web dan mobile 1. Di sini kami diminta untuk menerapkan dasar-dasar pemrograman PHP untuk modul 1, penanganan form, validasi input untuk modul 2, interaksi dengan database MySQL dari modul 3, kemudian komunikasi Ajax. Yang dipilih adalah input data mahasiswa, validasi data, penyimpanan data ke database menggunakan MySQL, dan juga penggunaan Ajax untuk memungkinkan interaksi dinamis tanpa perlu merefresh. Ini adalah website saya. Kita akan coba jalankan tersebut dahulu. Kita menjalankan nama. Kemudian ini adalah database saya dengan nama db_mahasiswa dengan ada satu tabel yaitu tabel mahasiswa yang berisi kolom ID, kolom nama, NIM, email, dan juga jurusan. Di sini sudah dapat menambahkan data secara real time yaitu implementasi dari Ajax. Berikut adalah penjelasan dari programnya. Di sini saya memiliki 6 file program yaitu action.php, checkdata.php, database, index.html, javascript, dan juga CSS. Pertama, database. Ini berfungsi untuk melakukan koneksi antara website dengan database. Dengan database-nya adalah database kita tadi yaitu db_mahasiswa. Di index.html, di sini dalam index.html hanya berisi form untuk menginputkan data tadi yaitu di sini. Ini adalah bagian dari index.php tadi dengan input form yaitu adalah nama, NIM, email, jurusan yang kemudian akan dikirim ke action.php dengan metode post supaya akan diproses untuk dikirim ke database di action.php. Di sini include db.php untuk koneksi ke database. Kemudian data yang diterima dari index.html tadi yaitu adalah NIM, email, dan juga jurusan akan divariabelkan dengan nama, NIM, email, dan juga jurusan. Ketika inputan kosong, maka akan muncul nama dan NIM wajib diisi. Di sini juga ada validasi yaitu inputan tidak boleh kosong dengan menggunakan required. Di sini kemudian data yang sudah diterima tadi akan dijalankan menggunakan perintah SQL yaitu insert untuk memasukkan data ke dalam database. Itu nama, NIM, email, dan juga jurusan. Value yang di sini menggunakan tanda tanya untuk menghindari SQL injection. Kemudian data yang diambil tadi dimasukkan ke dalam variabel nama, NIM, email, dan juga jurusan. Diproses, ketika data berhasil ditambahkan, maka akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan. Kemudian, jika tidak, maka akan muncul email, NIM atau email sudah terdaftar. Berikutnya adalah fitur update dan juga delete. Di sini, tabel yang ada di bawah sini adalah merupakan penerapan dari Ajax. Sehingga dalam index.html tadi tidak ada program untuk atau coding untuk menampilkan tabel, hanya ada di script. Di sini untuk mengambil data dari database, kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Di sini dibentuk tabelnya sedemikian rupa dan kemudian memunculkan dua tombol yaitu untuk edit dan juga hapus. Sehingga akan muncul seperti ini. Di sini diatur default value untuk tambah data dari mahasiswa di sini adalah tambah data mahasiswa. Kemudian ketika pengguna menekan edit, maka di sini akan berubah menjadi edit. Dilakukan di sini menggunakan Ajax. Ketika pengguna menekan edit, data akan dioper ke sini ke dalam form untuk melakukan pengeditan. Ini kita dapat melakukan pengeditan, misalkan untuk namanya adalah ya, kemudian kita klik simpan, maka data di sini akan langsung terupdate. Di sini ketika pengguna menekan edit, maka teks form tadi akan berubah menjadi edit data.mahasiswa, edit data mahasiswa. Kemudian mengambil ID, nama, NIM, email, jurusan, dan juga jurusan dari ID data yang sudah kita klik tadi. Karena ketika klik ini, maka kita menggunakan ID dari nama Arya Bima Muhammad Heriansyah. Kemudian untuk pengeditannya akan dilakukan di sini. Karena menggunakan Ajax, maka
fungsi action.php akan langsung dijalankan secara real time. Di sini untuk edit, ketika pengguna melakukan edit, maka program akan mengambil data, kemudian akan dimasukkan ke dalam form di sini menggunakan perintah SQL select, di mana ID yang kita tekan tadi, kita pilih tadi. Kemudian ini untuk membacanya, untuk menampilkannya. Data yang sudah berhasil diambil tadi, yaitu adalah ID, nama, NIM, email, dan juga jurusan. Kita akan dapat mengeditnya di sini. Kemudian data yang sudah dimasukkan ke dalam form tadi, kemudian kita bisa edit sesuai yang kita mau. Kemudian ini sama seperti proses pertama tadi, yaitu create. Hanya saja di sini adalah perintahnya adalah update, di mana kita atur nama, NIM, email, dan juga jurusan, di mana ID yang kita pilih tadi. Artinya semua data di sini akan langsung diperbarui semua, sesuai yang kita ubah tadi. Jika tidak ada, maka akan diisi kembali. Jika pengeditan berhasil, maka akan muncul tulisan data berhasil diperbarui. Jika tidak, maka akan muncul NIM atau email sudah terdaftar atau gagal memperbarui data. Selanjutnya adalah fungsi untuk menghapus delete. Ketika pengguna menekan delete di sini, kemudian akan dijalankan fungsi untuk menghapus data. Yaitu menghapus. Di sini akan muncul notifikasi apakah Anda ingin menghapus data ini. Jika iya, jika kita klik OK, maka action PHP di sini akan ke-trigger, yaitu melakukan action delete, di mana ID yang kita pilih tadi melakukan perintah SQL, yaitu menghapus delete from mahasiswa, di mana ID yang kita pilih tadi. Jika berhasil, maka akan muncul data berhasil dihapus. Jika tidak, maka akan muncul gagal menghapus data. Nah, di sini sudah muncul data berhasil dihapus. Jika kita klik simpan, maka di sini tidak akan terjadi apa-apa karena datanya sudah kita hapus. Selain itu, saya juga menerapkan validasi data. Ketika pengguna memasukkan inputan NIM dan juga email, maka program akan otomatis melakukan pengecekan data menggunakan cek data.php di sini. Ketika sudah ada email atau NIM yang sudah ada di database, maka akan muncul pesan NIM sudah terdaftar atau email sudah terdaftar. Jika belum, akan memunculkan pesan NIM tersedia dan juga email tersedia. Di sini caranya adalah program akan mengambil data dari database, melakukan pengecekan secara langsung dari setiap inputan yang kita ambil di sini. Setiap inputan lebih dari satu akan melakukan pengecekan. Di sini juga, hanya saja di sini adalah 3. Setiap inputan sudah lebih dari 3, maka akan melakukan pengecekan untuk data apakah sudah ada atau belum. Mungkin kita coba jalankan untuk fungsi ini. Pertama kita masukkan nama tadi, Arya, NIM. Ini adalah contohnya, NIM tersedia, email juga tersedia karena belum ada data yang ada. Kita tambahkan baru lagi, misalnya namanya adalah Patrick. Kita isi dengan NIM yang sama, maka akan muncul pesan NIM sudah terdaftar. Jika kita memasukkan email, di sini juga ada email sudah terdaftar. Jurusan tidak ada karena kita tidak mengatur pengecekan untuk nama dan juga jurusan. Jika kita klik simpan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jadi kita hapus, misalkan kita ubah menjadi ini adalah 99, NIM tersedia, itu pun tidak akan bisa disubmit karena emailnya belum sesuai. Tambahkan di sini misalkan Patrick, kita simpan. Nah, maka data sudah langsung masuk ke dalam database dengan pesan data berhasil ditambahkan. Sekian presentasi singkat saya. Untuk kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf.